Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Bapak? Dengan Pak Hasan. Pak siapa, Pak? Pak Hasan, Hasan Surabaya. di Surabaya, Pak Hasan ya. Silakan Pak Hasan. Saya ini mau nanya ini ke Pak Muhadjir, tapi sebelumnya saya pernah mendengar ketika kita melihat VOA ya, di sana Saddam berani mengatakan bahwa hanya dengan mengusir Bush hanya dengan mengusir Saddam, hanya dengan perang, hidup atau mati, itu jalan-jalan satu-satunya hanya untuk kedamaian, dan itu diistilahkan dengan pembebasan rakyat Irak. Padahal kita tahu seperti yang dikatakan Pak Muhadjir sangat benar sekali bahwa itu nanti arogansi itu sebenarnya ujung-ujungnya hanya untuk menunjukkan kekuatan Amerika dengan senjatanya yang canggih kemudian bisa laku di sekitar sana. Plus untuk menunjukkan bahwa kekuatan Amerika di sana ada nantinya. Nah, yang saya tanyakan kemudian dengan kekuatan yang 400, ada yang mengatakan 400:1 kekuatan Amerika dengan Irak ini, kira-kira adakah baik Pak Hasan lain, ya? Cukup Pak Hasan ya, sudah bisa atau bargaining lain dari Irak untuk mempertahankan sampai beberapa hari gitu. Baik, bisa ditangkap sudah apa yang dimaksud oleh Pak Hasan. Di belakang Pak Hasan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak? Dengan Pak Heri Daryanto, sarjana hukum, Pak. Pak Heri di mana Pak Heri? Di Probolinggo, Pak. Probolinggo, silakan Pak Heri. Begini Pak, yang saya tanyakan ini, oke lah, sebagaimana petunjuk Pak Muhadjir, Pak Dr. Muhadjir tadi, memang Amerika itu segala-galanya lah, itu Pak ya. Nah sekarang kalau ditinjau dari perspektif hukum internasional dan konvensi Wina ya, itu yang saya tanyakan di sini Pak adalah korelasinya terhadap perspektif sosial, itu kan banyak korban itu. Itu gimana itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Di belakang Pak Heri. Halo, selamat sore dengan Bapak. Halo Pak Ketut. Pak Ketut Surabaya, silakan Pak Ketut, bisa singkat Pak Ketut ya. Pak Muhadjir. Iya. Kalau misalnya jelas teknologi jelas kalah nanti Irak ini. Mestinya apa yang diusulkan oleh Pak Muhadjir untuk perang Amerika dan Irak ini, apakah minyaknya harus dibakar? Karena kalau minyak dibakar tuh tidak kelihatan semua itu Pak. Pasti itu harusnya dibakar semua minyaknya. Habis manis sudah biarin semua, karena Amerika ini sebenarnya terang-terangan mau ngambil minyaknya kok. Itu yang pertama. Yang kemudian saya ragu-ragu apa yang diucapkan oleh Pak Muhadjir mengenai ekonomi Amerika. Apakah betul Amerika ini ekonomi yang paling negara yang tidak punya hutang? Karena seperti yang dikatakan Pak Yam Suroso tadi, yang kapan hari Suroso itu mengatakan bahwa Amerika penghutang yang terbesar, defisit negaranya luar biasa. Nah ini apakah sekarang ini dengan menyerang Irak ini seperti diucapkan Pak Muhadjir tadi betul, karena dia akan menjual senjata-senjata Amerika. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut. Ada 3 penanya, Pak Muhadjir dari Pak Hasan dulu. Bisa ditanggapi. Iya, Pak Hasan, mengenai perang Amerika ini dilihat kira-kira seberapa lama. Ya memang ini semua sangat hipotetis ya. Pengertian hipotesis itu terutama sekarang ini kan kekuatan Irak itu sangat misterius sekarang ini. Kita tidak tahu persis bagaimana sebetulnya performance dari militer dan angkatan perang Irak itu. Tapi dugaan saya sekarang itu sebetulnya pasukan Irak itu sudah istilahnya sudah lumpuh sebetulnya. Karena sudah diembargo 12 tahun, kemudian ada non-fly zone, sebelah selatan dan sebelah utaranya selama ini pesawatnya nggak bisa terbang sama sekali. Kemudian dari pesawat tempur itu, ketika tahun 91 itu ada hampir semuanya pesawatnya sudah hilang. Karena yang 113 itu kemarin disembunyikan ke Iran, dilarikan ke Iran, oleh Iran nggak boleh ditarik lagi, dianggap sebagai ongkos bayar pampasan perang saja. Sementara yang 32 hancur di darat, sisanya itu hancur di udara ditembak oleh pasukan sekutu. Jadi keunggulan-keunggulan militer Irak yang dulu diandalkan menurut saya sudah tidak ada. Lah harapan saya memang perang ini jangan terlalu lama. Dan saya kira serangan pertama yang banyak membuat kecelek para pengamat bahwa dikira Bush akan melakukan pukulan terakhir, pukulan awal yang sangat mematikan, ternyata tidak, dengan pilihan serangan yang selektif dan sangat terbatas. Saya kira mereka juga sudah yakin bahwa dengan itu saja sudah cukup untuk kemudian diikuti dengan masuknya pasukan darat itu. Dan sekarang pasukan darat juga sudah mulai masuk. Bagi saya, menurut saya, yang penting kita ini dalam konteks ikatan moral, yang penting rakyat Irak itu selamat.
kalau rezimnya Saddam saya kira di samping juga sudah cukup lama, saya kira sudah cukup, dalam bahasa Jawanya sudah cukup tua, tapi juga Saddam ini memang punya dosa sangat banyak ya sejak mereka menginvasi Iran dulu. Jadi sebetulnya mestinya Amerika itu harus protes dulu ketika Irak menggunakan senjata pemusnah massanya, senjata biochemicalnya pada waktu perang dengan Iran. Tapi waktu karena Amerika juga berkepentingan agar Iran itu hancur setelah Iran Khomeini melawan Amerika, maka waktu itu dibiarkan. Tapi sekarang ini lain gitu. Amerika justru agak dasar itulah kemudian menyerang Irak. Jadi dugaan saya rezim Saddam ini kalau bisa ya segera lengser, kemudian nanti atas nama perdamaian dunia mungkin Amerika akan bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan perdamaian yang lain membangun Irak yang lebih bagus, dan itulah visi Bush tentang Timur Tengah. Jadi ada Bush Middle East Vision, itu memang concern-nya adalah bahwa Bush mengatakan bahwa kondisi status quo di Timur Tengah itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi nanti setelah Irak ini ditata oleh Bush, itu nanti jangan dikira bahwa seperti Kuwait, Arab Saudi, bahkan juga Mesir itu tidak juga kena tata. Maka justru sekarang ini yang paling menakutkan mereka gitu. Artinya Bush akan menempatkan semacam boneka di Irak nantinya setelah Saddam dapat ditumbangkan ini, Pak Muhadjir. Ya bukan boneka, tapi dia akan malah justru akan menancapkan hegemoninya. Jadi pengaruhnya yang sangat besar, sangat kuat, dan dia akan menata Timur Tengah sesuai dengan visinya Bush. Visinya Bush itu yaitu tadi, dia menganggap bahwa kondisi status quo di Timur Tengah sudah tidak bisa dipertahankan. Yang kedua, untuk menjamin terjadinya perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah itu harus ada proses demokratisasi. Jadi karena itu nanti seperti negara Arab yang belum demokratis, Mesir yang masih agak tiran, apalagi Kuwait dan seterusnya itu nanti akan juga dikerjain oleh Bush sekarang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Bush itu sebetulnya adalah merupakan bentuk ralat kebijakan Clinton yang dianggap sangat merugikan kepentingan perdamaian di Timur Tengah gara-gara Clinton telah menekan Israel dalam posisi yang sangat rendah kekuatannya atas nama perdamaian, tapi yang dipetik apa ternyata setelah Israel lemah yang terjadi justru teror, aksi terorisme. Sekarang karena itu Bush itu terutama ditopang oleh kaum pendukung lobby pro-Israelnya, terutama Paul Wolfowitz, maka sekarang berusaha untuk memberikan kesempatan Israel untuk menjadi tangan kanannya yang paling didaya di Timur Tengah, nanti sebagai pembantunya untuk menata Timur Tengah itu. Baik, ya pertanyaan dari Pak Heri di Probolinggo, Pak Muhadjir. Ya, secara hukum saya bukan ahli hukum, tapi begini, memang kalau dilihat dari tatanan hukum internasional yang ada sekarang, jelas Amerika Serikat itu melakukan pelanggaran berat. Tapi persoalannya adalah sampai seberapa, siapa yang berani misalnya menyeret Bush sebagai penjahat perang? Ya. Atau memberikan sanksi internasional, atau siapa yang berani memberikan sanksi Amerika? Malah sekarang ini semua orang takut kalau diberi sanksi Amerika kan? Gitu. Jadi realita politik internasional itulah yang sekarang dimanfaatkan oleh Bush dalam rangka menata dunia baru, yaitu tadi unilateralisme itu, di mana Amerika itu memegang veto di atas veto. Bahkan mungkin Amerika itu menjadi semacam khalifah Tuhan di muka bumi gitu. Kemudian diwakili oleh Israel di Timur Tengah, kemudian di Eropa Barat diwakili oleh Inggris. Lah yang sekarang pengen jadi wakilnya Amerika di Asia Pasifik itu Australia gitu. Nanti mudah-mudahan deh Australia betul-betul menjadi wakil gitu. Tapi kelihatan kan John Howard ini kan pengen diangkat jadi oleh Amerika menjadi wakilnya di tangan kanannya di Asia Pasifik ini. Dan itu tentu saja kalau terjadi Indonesia akan juga jadi repot menghadapinya itu. Ya, kemudian pertanyaan dari Pak Ketut di Surabaya yang sedikit banyak juga sebenarnya setuju dengan apa yang Anda kemukakan bahwa ini adalah ajang bisnis bagi Amerika untuk menjual persenjataan baru mereka. Bagaimana Anda menanggapinya? Pak Ketut tadi termasuk menanyakan kenapa nggak lebih baik dibakar semua ladang-ladang minyak di Irak. Saya kira itu memang bisa saja dalam rangka untuk memenangkan perang ya, tetapi untuk kepentingan Timur Tengah khususnya Irak, saya kira justru apa yang dilakukan oleh Amerika dengan melakukan target-target terpilih ini ya, tidak melakukan carpet bombing, tidak menggunakan senjata-senjata canggihnya yang sangat memiliki daya rusak sangat besar, itu saya kira justru Amerika ini ingin menanamkan bahwa janjinya bahwa dia ini untuk membebaskan rakyat Irak itu adalah janji yang bukan sekedar bohong-bohongan, tapi memang dia akan pegang teguh itu. Kita tahu bahwa sebetulnya Saddam ini tidak ditopang oleh rakyat secara maksimal.
kita tahu bahwa di sebelah utara itu ada pemberontak suku Kurdi yang 10 tahun terakhir ini diberi kebebasan yang seluas-luasnya oleh Amerika dan sekutunya dengan ada kebijakan non-fly zone itu sebetulnya sudah mirip jadi negara sendiri. Kemudian di sebelah selatan itu adalah pengikut Syiah yang jumlahnya 60% dari seluruh penduduk Irak. Jadi sebetulnya dilihat situ saya tidak yakin bahwa Bush ini memang memiliki dukungan massa penduduk Irak yang sangat besar. Sudah ada yang bergabung Pak Muhajir. Halo, selamat sore.